Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murinta Panazila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menjelaskan penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham selama Pandemi COVID-19. Studi kasus pada perusahaan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Slide pertama yaitu pendahuluan. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham yang sangat berarti bagi perusahaan karena harga saham menentukan seberapa besar nilai dari suatu perusahaan serta dapat menunjukkan keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Pada saat pandemi COVID-19 menyebar ke Indonesia, pemerintah menetapkan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana kondisi seperti ini tentunya akan memberikan dampak pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan harga saham terutama sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, secara simultan kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset, earning per share, debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Hipotesis kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Hipotesis ketiga, kinerja keuangan yang diukur dengan earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19, dan hipotesis keempat, kinerja keuangan yang diukur dengan debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji normalitas. Didapati bahwa probabilitas yaitu sebesar 0,000111 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti data tidak terdistribusi normal. Slide selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hasil perhitungan pada persamaan regresi linear berganda di atas sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 460,4425, artinya bahwa apabila variabel return on asset, earning per share, dan debt to equity ratio dianggap konstan, maka nilai harga saham sebesar 460,4425. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel return on asset bernilai positif, yaitu sebesar 0,282668. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan return on asset sebesar satu satuan pada kondisi earning per share dan debt to equity ratio tetap akan meningkatkan harga saham sebesar 0,282668. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel earning per share bernilai negatif, yaitu sebesar minus 10,02180. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan earning per share sebesar satu satuan pada kondisi return on asset dan debt to equity ratio tetap akan menurunkan harga saham sebesar minus 10,02180. Yang keempat, nilai koefisien regresi variabel debt to equity ratio bernilai positif sebesar 0,003592. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan debt to equity ratio sebesar satu satuan pada kondisi return on asset dan earning per share tetap akan meningkatkan harga saham sebesar 0,00359. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi R2. R square sebesar 0,349521. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa harga saham yang berpengaruh dengan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio return on asset, earning per share, dan debt to equity ratio adalah sebesar 34% dan sisanya yaitu 66% dipengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya uji pengaruh simultan atau uji F. Probabilitas atau F statistik sebesar 0,146673 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset, earning per share, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Uji pengaruh parsial atau uji T. Berdasarkan hasil uji parsial dapat ditarik kesimpulan yang pertama, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio return on asset menunjukkan probabilitas sebesar 0,5324 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio earning per share memiliki probabilitas sebesar 0,0449 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang ketiga, nilai debt to equity ratio memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8963 lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa debt to equity ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yang pertama, kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset, earning per share, dan debt to
equity ratio secara bersama-sama atau simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan nilai probabilitas atau F statistik sebesar 0,146673 yang lebih besar dari 0,05. Yang kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5324 yang lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, kinerja keuangan yang diukur dengan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0449 yang lebih kecil dari 0,05. Yang keempat, kinerja keuangan yang diukur dengan debt to equity ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8963 yang lebih besar dari 0,05. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.